4. Shalom, mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Yohanes ayat kedua. Kelas kali ini ditujukan untuk supaya kita betul-betul memahami hakikat keselamatan kita di dalam Kristus Yesus. 1 Yohanes 2. Saya bacakan. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jikalau seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus Yesus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya, sekali lagi kita garis bawahi dosa kita dan dosa untuk seluruh dunia. Lalu kita lanjut di ayat yang ketiga, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah, dan itulah yang kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Selesai. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rindu jemaat ini memiliki kepastian keselamatan. Kepastian akan hidup yang kekal, kepastian akan pemeliharaan Kristus bagi orang-orang percaya, kepastian untuk menerima materai Roh Kudus, dan kepastian untuk hidup di dalam pengurapan Tuhan. Nah, seringkali saya amati di dalam KKR, ada begitu banyak orang yang meragukan keselamatannya karena dikhotbahi tentang surga dan dikhotbahi tentang neraka. Maju ke depan, mengutip ayat-ayat, barang siapa tidak berbuat dosa, ia adalah pendusta. Nah, tapi ayat itu sebenarnya ada ayat selanjutnya, tapi dipotong. Nah, kebanyakan orang-orang yang maju ke depan, KKR, lalu diklaim bahwa gereja ini atau gereja itu dan gereja yang lain menghasilkan begitu banyak jiwa, sebenarnya adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus Yesus. Tetapi mereka menjadi ragu akan keselamatannya, gentar akan keselamatannya, karena tidak tahu keselamatan itu apa. Keselamatan bukan karena perasaanmu. Kasih salam kiri kanan. Keselamatan bukan karena perasaanmu. Aku rasa aku gak selamat. Kemarin baru titip absen. Aku rasa aku tidak selamat. Nah, ini bahayanya. Ketika kita merasa keselamatan adalah tergantung perasaan kita, sungguh sangat konyol sekali. Oleh karena itu, begitu banyak orang-orang yang sebenarnya misi Tuhan yang luar biasa atas bumi ini, yaitu supaya kita menceritakan Injil damai sejahtera ke segala makhluk, berhenti di dalam gereja-gereja Tuhan sendiri. Contoh, gereja ini mengadakan KKR Yesus palsu. Saya yakinkan bahwa Yesus yang mereka terima adalah Yesus yang palsu. Wih, maju ke depan semua. Nanti akan ada KKR lagi, Yesus yang paling original. Langsung pindah ke sebuah tempat. Ini bahaya banget. Sehingga kekristenan tidak akan bertumbuh di dalam perkabaran firman Tuhan, tetapi bertumbuh di dalam sebuah pengajaran yang berbahaya sekali. Oleh karena itu gereja ini mempercayai vision, penglihatan. Gereja ini mempercayai karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi gereja ini tidak percaya karunia-karunia Roh Kudus atau penglihatan-penglihatan yang digunakan sedemikian rupa melebihi firman itu sendiri, menggantikan firman itu sendiri, dan yang terakhir berusaha menciptakan
menciptakan sebuah kondisi seakan-akan bahwa gereja yang memiliki karunia-karunia dalam tanda kutip yang sempurna tersebut adalah gereja yang bisa menjamin keselamatan. Gereja tidak bisa menjamin keselamatan. CMC tidak bisa menjamin keselamatan Anda. Kasih salam kiri kanan. Tidak bisa menjamin keselamatan Anda. Kalau ada gereja Tuhan yang bisa menjamin keselamatan Anda, itu adalah gereja palsu dan gereja sesat. Karena keselamatan hanya di dalam nama Kristus Yesus. Nah, oleh karena itu keselamatan yang sejati yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mengaku dengan bibir kita dan hati kita percaya, hati berbicara meterai oleh Roh Kudus, saya percaya kita diselamatkan dan memperoleh jaminan hidup yang kekal. Sehingga ketika Anda dikhotbah tentang neraka, Anda tidak akan maju ke depan lagi. Karena Anda bukan penghuni neraka, amin. Amin. Anda penghuni sorga. Firman Tuhan tidak memanipulasi perasaan. Tetapi firman Tuhan membuat Anda yakin bahwa Ia berdaulat melebihi perasaan Anda. Contoh, Anda sedang patah hati, broken heart. Lalu Anda mikir mau membunuh pasangan Anda. Dosa enggak? Dosa. Nah, seringkali ayat-ayat yang dibacakan adalah ayat-ayat seperti ini. Barang siapa tinggal di dalam Dia, maka tidak akan berbuat dosa lagi. Oke, mari kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Kita baca ya, 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, ini yang sering kali membuat pro dan kontra tentang keselamatan. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara-saudaranya. Bagaimana kalau ayat ini saya kutip, lalu saya ngadakan KKR di tempat ini? Bahaya nggak? Sekarang siapa yang tidak berbuat dosa kemarin angkat tangan. Kalian pamer tas saja udah buat dosa. Dan di hadapan Tuhan tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Keinginan kalian untuk merusak hal-hal yang menyenangkan dari teman Anda. Merusak sepatu baru mereka, perkenalan, menyiksa mereka waktu ulang tahun, diikat di pohon, dikasih telur. Itu udah dosa. Itu dosa. Nah, sangat bahaya sekali kekristenan ini kalau tidak paham betul-betul. Saya dulu menyangka bahwa saya harus hidup suci dan kudus sedemikian rupa. Itu benar. Tetapi salahnya saya menyangka orang-orang yang dalam proses hidup kudus itu hidup di dalam neraka. Nah, oke, mari kita baca sama-sama ayat ini sekali lagi. Setiap orang yang lahir dari Allah, ini saya baca terjemahan baharunya, tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. King James Version. Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him and he cannot sin because he is born of God. Oke, kita baca bahasa aslinya. Tetapi saya yang paling hafal tulisan asing ini adalah Harmantian Poei. Artinya apa? Artinya barang siapa lahir dari Allah tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Ada kata kerja, verb. Bahwa orang yang lahir dari Allah, contoh kayak gini lah. Ya, kamu nginjek sepatu baru temanmu. Tek,
saya ingetin nih dalam mimbar, itu nggak benar. Lalu kalian sadar, oh ya nggak benar. Puji Tuhan. Itu namanya apa? Shalom. Anda diingatkan. Anda nggak terus menerus. Tetapi masalahnya ketika saya memberitakan kebenaran firman Tuhan, besoknya Anda injek lagi, semakin kejam dan semakin kejam lagi. Saya rasa Anda perlu melihat awal keselamatan Anda di dalam Kristus Yesus. Amin. Orang yang memiliki benih itu sperma, ya. Kristus tidak mungkin berbuat dosa terus-menerus. Jadi ini artinya apa? Harmartanein atau kata berdosa, yaitu kata kerja aktif bukan pasif, artinya bahwa berkesinambungan terus-menerus, ya, tidak mungkin dimiliki oleh orang percaya. Itu pasti. Oleh karena itu, orang yang masih aktif berbuat dosa terus-menerus, dengan benih firman Tuhan disadarkan, didisiplinkan, tidak bertobat lagi, mengeraskan hatinya, itu artinya mereka belum dimeteraikan oleh Roh Kudus. Atau mereka cara menerima Yesusnya yang salah. Mengapa orang meragukan keselamatannya? Satu, mereka nggak yakin kapan nerima Yesus. Seringkali saya amati mereka sebenarnya sudah selamat, tetapi mereka perlu dipertegas lagi keselamatan mereka di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, mereka tidak selamat gara-gara maju ke depan KKR didorong oleh teman-teman mereka, lalu dikurung oleh teman-teman mereka, dan tiba-tiba maju ke depan dibaptis. Yesus yang mereka menerima, yang mereka terima adalah secara perkataan saja, tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena syarat menerima Yesus adalah sadar, syarat menerima Yesus itu hati percaya. Hatinya percaya. Tidak asal ngomong Yesus selamat. Ngeri banget kalau ngomong Yesus selamat. Orang Amerika selalu kalau mengumpat, dia akan berkata, Jesus. Apakah dia pasti selamat? No. Belum tentu. Jadi keselamatan itu kekal. Selama-lamanya Anda dapat jaminan hidup kekal. Terserah cara mati Anda. Ya, 2-3 tahun yang lalu saya pernah sampaikan di jemaat ini, saya dapat mimpi. Bahwa tanah terbuka, ada orang meninggal. Akhir zaman seperti itu. Saya nggak tahu cara mati kita apa. Masuk di dalam tanah. Baru-baru ini saya dikirimi video CCTV dari China. Ada sinkhole. You know sinkhole? Sinkhole itu adalah sebuah tanah yang tiba-tiba ambles dalam kedalaman puluhan meter. Dan orang yang baru married mati. Pasangan muda baru married meninggal dunia. Nah ini mengerikan. Cara mati terserah Tuhan. Kita semua ingin rest in peace. Amin. Mati di dalam kedamaian. Mati usia tua. Umur 110 tahun. Anak cucu berkumpul. Kalau tidak menikah, jemaat berkumpul. Kumpul. Peti mati dari kaca. Ya kan. Sepatu dari kaca, kita menggenggam dan kita meninggal dunia. Sungguh menyenangkan. Kalau boleh saya pilih, saya mau meninggal seperti Billy Graham. Rest in peace. Ya, sambil melihat taman yang hijau, luas gitu ya, dikelilingi oleh saudara-saudaranya di dalam Kristus Yesus, meninggal dunia. Tetapi saya pikir lagi, apa mungkin di kota Surabaya ini tidak ada taman seperti itu? Yang ada adalah warung-warung, yang ada adalah pedagang kaki lima, bagaimana?
Saya bisa rest in peace seperti itu, cuma cita-cita saja. Ya. Tapi cara mati urusan Tuhan. Yang jelas kita ketika meninggal dunia, kita sudah mendapatkan tempat di surga. Saya percaya dengan penglihatan, saya percaya dengan karunia-karunia Roh Kudus yang tidak melebihi firman Tuhan. Tetapi saya tidak percaya dengan penglihatan yang sekaligus maksudnya baik, maksudnya luar biasa untuk menobatkan orang, tetapi dengan cerita dusta, bohong, palsu. Karena mungkin hamba Tuhannya berpikir yang penting jiwa-jiwa diselamatkan. Contoh, saya percaya bahwa ada surga dan neraka. Tetapi saya sangat tidak percaya iblis bisa siksa-siksa manusia di neraka. Ayatnya di mana? Iblis menjadi makhluk virtual, penuh dengan api, dengan sendok 3, tusuk-tusuk manusia. Itu mitologi, itu bukan kebenaran firman Tuhan. Karena yang jelas, manusia yang tidak percaya pada Tuhan Yesus dan iblis akan dimasukkan di dalam api neraka selama-lamanya. Dan percayalah, iblis kagak sempat nyiksa manusia karena dirinya pun tersiksa. Dan manusia pun tidak, yang dengerin khotbah saya hari ini tidak bisa tertawa. Kamu gak bisa menyiksa aku. Karena dia pun tersiksa oleh api neraka. Amin. Amin. Segala kesaksian yang dilebih-lebihkan, yang walaupun kelihatannya dahsyat dan luar biasa, ini bertentangan dengan Alkitab. Kesaksian itu patut diabaikan. Saya bersaksi nih. Yesus mau datang tahun 2020. Tidak ada di Alkitab. Abaikan. Tidak ada, nggak benar itu. Menyambung tadi Evangelis Evi yang cerita, gereja God Almighty, mereka adalah orang yang sangat-sangat radikal. Wih, penginjilannya dahsyat. Kamu tahu jemaatnya ribuan. Tetapi hari-hari ini kegeraan mereka sangat menyimpang, saudara. Jadi orang yang gak sepaham dengan kegeraan mereka diculik, dibunuh. Yang gak mau terima Injil dibunuh. Ngeri gak? Mereka mengejar-ngejar orang-orang itu sampai di kamarnya dan diceritain, mau gak terima Yesus? Dengan terengah-engah, mau gak terima Yesus? Beneran mau? Gak mau? Yakin gak mau? Oke. Besoknya kelompok gengnya bunuh dia. Dan mereka bangga karena mereka mendapat pewahyuan dari Tuhan. Tidak ada pewahyuan baru. Selain Alkitab. Alkitab sudah selesai, amin. Amin, bahaya banget. Oleh karena itu, gereja ini adalah gereja karismatik. Percaya dengan karunia Roh Kudus. Tetapi gereja ini bukan karisma. Dari karisma hamba Tuhannya. Contoh, saya habis facial, wajah saya bersinar. Orang melihat, sinar kemuliaan. Kalau kita meninggikan diri, Tuhan akan rendahkan kita. Percayalah, sebetapa menyayat hati kesaksian kita dan menggugah semangat kesaksian kita. Tapi kesaksian kita yang tidak sama sekali berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan, abaikan. Tapi orang Kristen harus bersaksi. Orang Kristen yang gak bersaksi bukan orang Kristen. Karena orang Kristen hidup oleh apa? Nama Yesus. Dengan apa Yesus dimuliakan? Apa? Kesaksian kita. Saya mau bersaksi. Saya dulu hidup tidak benar. Sekarang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu bersaksi. Orang Kristen yang tidak pernah bersaksi adalah bukan orang Kristen. Karena cara hidupnya harusnya terus menerus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita baca tadi, coba di 1 Yohanes. Saya tertarik sekali untuk mengupasnya pada Anda. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-5.
Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dan itulah yang kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, sudah terima keselamatan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hukumnya. Tidak bisa orang yang menerima keselamatan terus-menerus buat dosa. Pacaran ganti-ganti, kumpul kebo. Besoknya tobat sih, nanti kumpul kuda dan kumpul yang lain-lain. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, masalahnya bahasa asli ini tidak menjelaskan rentang waktunya. Ada orang yang bergumul di dalam sebuah dosa yang besar, tetapi ia percaya ketika menerima keselamatan, ia menerima pemeliharaan dari Tuhan, penjagaan dari Roh Kudus. Baru setelah akhir hidupnya, ia bisa melepaskan dosa itu. Nah, ini yang jadi tanda tanya saya besar. Saya masih bergumul dengan kata-kata ini. Sebab kata tidak terus-menerus ini menunjukkan sebuah rentang waktu. Bagaimana dengan orang yang terus-menerus buat dosa, tetapi di akhir menjelang hidupnya, 2 tahun terakhir hidupnya, ia tidak lagi berbuat dosa. Saya tidak menjawab dan saya tidak berani beresiko melakukan hal yang demikian. Tetapi yang saya mau tahu jelas, ketika kita menerima keselamatan, kita harus hidup sesuai Kristus hidup. Amin. Amin. Disiplin. Bangun pagi, kita melatih, dikuatkan oleh teguran-teguran firman Tuhan. Firman Tuhan mengembalikan kita ke ketatanan sebenarnya. Oleh karena itu, saya percaya bahwa keselamatan kita di dalam Kristus Yesus itu sifatnya final, tidak bisa diganggu gugat. Kita akan menerima hidup yang kekal, itu pasti tidak bisa diganggu gugat. Tetapi yang saya mau katakan, untuk apa Injil diberitakan sekarang oleh gereja ini? Untuk satu, menjangkau kaum-kaum yang keselamatannya dia ragukan, tapi sebenarnya dia sudah selamat. Gara-gara khotbah-khotbah yang tidak bertanggung jawab, yang kurang didasari pendalaman firman Tuhan yang benar, yang membuat orang ragu terus keselamatannya. Kita pastikan. Amin. Bahwa di dalam Kristus Yesus, kamu sudah diselamatkan. Yang kedua, menjangkau orang-orang yang menerima Yesus, tetapi tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tuh kok bisa terima Yesus gak dibenteraikan oleh Roh Kudus? Oleh karena itu dia tetap berbuat dosa. Karena Yesusnya hanya sebuah ritual kata-kata, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesai. Ada orang yang berkata cukup menerima Yesus dari kata-kata kamu pasti selamat, itu salah. Selalu ayatnya merujuk kepada penjahat yang mati di kayu salib. Penjahat yang mati di kayu salib itu tinggal berapa detik sudah mati. Ia tidak bisa menyaksikan Yesus lewat perbuatan-perbuatan dia. Oleh karena itu saya percaya dia diselamatkan. Saya juga gak ngerti ciri-cirinya dia. Tapi ciri-ciri orang yang diselamatkan itu jelas. Ia ketika berbuat dosa, ia ingin kembali kepada Tuhan. Ia tidak bisa terus-menerus berbuat dosa. Amin. Tidak mungkin terus-menerus. Tapi kata terus-menerus ini, pengetahuan saya tidak sempurna. Ada orang yang bertanya pada saya, bagaimana kalau 2 tahun sebelum akhir hidupnya, dia bertobat. Dia terima Tuhan Yesus. Berarti dia dari awal sudah diselamatin dong. Iya, saya bilang iya, betul. Tetapi saya tidak berani beresiko dengan melakukan perbuatan dosa terus-menerus, yang sebagai sebuah saya mau katakan, kalau kita melakukan dosa terus-menerus, saya percaya itu bukan tinggal di dalam Tuhan namanya. Nah, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa hidup di dalam keselamatan yang Tuhan berikan? Artinya kayak gini deh, paling gampang, keselamatan itu satu paket.
Begitu kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus, begitu kamu percaya sama Tuhan Yesus, kamu memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kamu mendapat penjagaan Tuhan. Dan yang ketiga, kamu gak akan terus-menerus berbuat dosa. Bisa buat dosa, tapi tidak mungkin terus-menerus buat dosa. Selalu sadar dan selalu disadarkan. Amin. Amin. Nah, Mazmur 97 ayat yang 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah dengan kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Orang yang percaya kepada Yesus membenci kejahatan. Sekali lagi, membenci kejahatan. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa orang yang sudah dimeteraikan Tuhan memiliki sperma, benih Allah, ya kan? Mereka akan hidup dalam tabiat Kristus itu sendiri. Ya. Tetapi tidak berbuat dosa artinya tidak terus-menerus berbuat dosa atau tidak mungkin mutlak tidak berbuat dosa. Lalu kita akan lanjut kebenaran firman Tuhan berikutnya 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5, kita habiskan dulu kitab 1 Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sekali lagi, ketika kita percaya kepada Yesus, bukan saja kita percaya kepada pemberi kehidupan yang kekal itu, tetapi kita sendiri sudah berubah menjadi kehidupan yang kekal itu sendiri. Artinya apa? Hati kita, pikiran kita senantiasa kita tujukan kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Siapa yang percaya kita ini orang-orang pilihan Tuhan? Kita dipilih dari segala bangsa. Kita ini pemilihan Tuhan. Dari jutaan orang, kenapa kok kita bisa terima Yesus? Anda dipilih berarti. Loh berarti Allah kejam dong. Bahwa kira-kira yang gak mengenal Yesus, itu pasti masuk neraka. Saya bilang, orang yang tidak mengenal Yesus akan dihakimi menurut Taurat mereka. Titik. Saya nggak menjamin mereka masuk surga loh ya. Dihakimi menurut Taurat mereka. Bisa nggak selamat? Bisa. Turuti aja Tauratnya 100%. Selamat tuh. Jangan membunuh, jangan nyontek, jangan nginjak kaki. Ya kan, jangan gosip. 100%. Pasti masuk surga. Mungkinkah? Sorry, kalau saya merasa nggak mungkin ya. Tidak bisa. Tapi saya menyisakan untuk misterinya Tuhan. Saya tidak mau bahas yang misterinya Tuhan. Nanti kepala saya botak mendadak. Hidup saya simpel-simpel aja menceritakan karya keselamatan Yesus. Anda semua hidup di dalam jaminan keselamatan. Walau besok misalnya jam 12 ada gempa bumi masuk di dalamnya. Jebret. Kira-kira Anda percaya nggak? Anda selamat. Siapa yang percaya Anda selamat, angkat tangan. Yang nggak angkat tangan, saya khotbah dari awal lagi. Sedih saya, gitu ya, seperti itu. Siapa yang yakin Anda selamat, angkat tangan. Keselamatan bukan karena perasaan. Anda banyak yang patah hati rupanya hari ini. Keselamatan karena kepastian, bukan karena rasa-rasanya. Ya, karena keselamatan bukan pabrik micin yang berhubungan dengan rasa. Keselamatan adalah percaya pada Tuhan Yesus. Mari kita bahas ayat berikutnya. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Hidup kekal.
Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Allah, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Lalu kita bahas Kisah Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ya, berikutnya kita baca Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Datang kepada Tuhan. Dia Allah yang setia dan adil yang mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Amin. Saya rindu ketika kita memiliki meterai Kristus, ada tanggung jawab besar. Saya menceritakan Injil Yesus ke segala makhluk, ke bibi saya, ke paman saya. Ada sebuah kerinduan yang sangat untuk menceritakan kasih Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Karena orang yang sudah diselamatkan punya kerinduan yang kudus untuk menceritakan Injil damai sejahtera. Coba saya mau tanya, di mana di Alkitab yang orang-orang yang percaya pada Yesus yang tidak bersaksi itu mana ayatnya? Tidak ada. Semuanya bersaksi. Ananias dan Safira. Ini adalah contoh orang yang mengenal Yesus. Menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ananias dan Safira masuk surga atau masuk neraka? Mungkin ada jemaat yang bingung, apa sih Ananias dan Safira itu? Itu Pak RT dan Pak RW yang baru. Ya. Sekarang saya mau tanya. Ini pertanyaan yang menggelitik di forum, saya baca. Ananias dan Safira masuk surga atau masuk neraka? Dia udah percaya Yesus loh. Udah percaya loh. Masuk surga atau masuk neraka? Siapa yang percaya masuk surga? Angkat tangan. Ananias dan Safira adalah contoh yang paling menggelitik hati saya di Alkitab. Sebagai orang yang percaya bahwa keselamatan itu adalah kekal dan untuk selama-lamanya. Saya menjadi bertanya-tanya Ananias dan Safira itu masuk surga atau tidak. Karena mendustai Roh Kudus ia meninggal dunia. Tapi saya dapat pemahaman seperti ini. Tidak setiap orang yang berseru Yesus, Yesus diselamatkan. Amin. Ananias dan Safira adalah sebuah produk di mana dia tahu Yesus, tetapi dia tidak pernah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dia tidak mau hidup di dalam Yesus. Hati-hati. Saya adalah seorang yang percaya keselamatan sekarang sekali untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Lalu ada teman saya berkata, saya percaya keselamatan sekali untuk selama-lamanya. Wanita ini. Tapi saya tidak percaya pernikahan sekali untuk selama-lamanya. Kenapa? Kalau suami saya mati ya saya nikah lagi. Gitu ya, benar juga sih, benar juga. Hanya keselamatan yang pasti, amin. Amin gitu ya, hanya keselamatan yang pasti. Kalau pernikahan tergantung situasi gitu ya. Waktu di altar kau sekali untuk selama-lamanya. Tapi begitu suaminya meninggal, mikir lagi kan, mikir lagi. Karena Tuhan sudah pisahkan oleh maut, maka saya boleh menikah lagi. Oke? Amin? Jangan diamini. Berikutnya, Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan ia tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Amin. Amin. Nah, orang yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus
punya kerinduan akan jiwa-jiwa, punya beban akan jiwa-jiwa. Dia mungkin bisa buat dosa, tetapi dia tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Bagaimana kita bisa tahu orang yang tidak sengaja berbuat dosa atau dosa sekali terlalu ingin bangkit kembali, dia tetap di dalam meterainya Tuhan? Mari kita baca firman Tuhan. Sekali kamu dimeteraikan, meterai itu tidak bisa dirobek. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apakah kita yang katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan kitab suci? Lalu percaya Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Roma 5 ayat yang 1. Sebab kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Oleh dia juga beroleh jalan masuk ke dalam iman kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Lalu kita baca Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Sudah? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menerimanya. Garis bawahi kenceng-kenceng menerimanya. Menerimanya itu mengakui Tuhan. Menyerahkan tubuh jiwa roh kita untuk takluk pada hukum-hukum Tuhan. Itu arti kata menerima. Suami istri. Aku menerima istriku. Artinya apa? Kamu terima waktu dia tidak dandan, waktu dia masih kumus-kumus, waktu dia tidak mandi dengan dasteran yang tidak pernah dicuci 5 minggu, 10 bulan. Anda berdamai, Anda menerima tanpa syarat, itu menerima. Oleh karena itu, ketika Anda menerima, ya, sekali lagi menerima Tuhan Yesus, artinya apa? Anda sepakat dengan hukum-hukum firman Tuhan, berdamai dengan hukum-hukum firman Tuhan, dan tidak melanggar lagi hukum-hukum firman tersebut. Mari kita baca ayat berikutnya. Efesus 2, 8 ayat 9. Efesus 2, 8 ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya apa? Pemberian. Pemberian itu artinya apa? Keselamatan itu tidak bergantung kepada perbuatan kita. Murni karunia Tuhan. Kalau keselamatan yang bergantung pada perbuatan kita, bisa nggak kita diselamatkan? Bisa, turuti seluruh Taurat. Nggak boleh gagal loh ya, nggak boleh gagal. Perfect loh ya, 100% loh ya. Ya kan? Ada nggak orang yang seperti itu? Oleh karena itu banyak orang yang menyiksa dirinya sedemikian rupa untuk memperoleh keselamatan. Karena mereka menganggap mereka bisa mencari keselamatan dengan cara menyiksa diri, dengan cara hidup sedemikian rupa supaya Tuhan berkenan kepada dia. Tidak bisa. Tuhan hanya berkenan kepada anaknya yang sudah memberikan hidupnya sebagai ganti dosa-dosa kita. Anaknya adalah satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Jadi, pastikah keselamatan Anda? Pasti, amin. Saya loh masih suka ngocol. Kadang ngocol saya juga gak berhikmat. Melukai hati orang. Ya saya minta maaf. Ngocol itu gini loh. Berusaha melucu tapi timingnya tidak tepat. Saya gagal di dalam hukum firman itu. Masuk neraka gak? Masuk surga, amin. Puji Tuhan. Tapi saya sadar. Saya salah. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan,
keselamatan itu kekal. Oleh karena itu ketika Anda nanti ke khotbah surga dan neraka, jangan maju ke depan lagi ya. Siapa yang udah terima Yesus? Anda maju ke depan lagi karena baru putus pacar. Sakno rek, hidup kalian tuh diperbudak oleh perkataan-kataan seperti itu. Bilang bahwa keselamatanku kekal. Dan ketika didorong oleh Asyar untuk maju ke depan, tunjuk satu jari. Aku sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Kamu berani mendorongku untuk terima keselamatan lagi, hadapi Yesusku. Kenapa? Karena Yesusku adalah Yesus yang menyelamatkanku sampai selama-lamanya. Selalu Injil intimidasi, tahu nggak Injil intimidasi? Seperti Church God Almighty itu. Mau terima Yesus gak?